Jadi untuk lampu indikator sinyal sudah bekerja. Jadi apa bedanya saya menggunakan perangkat ini dengan tidak menggunakan perangkat ini? Jadi di sini saya coba sentuh menggunakan jari dulu di sini. Jadi sekarang saya coba turunkan di sini untuk volume saya ambil di sini sekitaran jam 10. Di sini juga sampai jam 10 supaya lampu merah ini tidak menyala. Sekarang saya coba pasang untuk di bagian perangkat yang sudah saya buat tadi, apa bedanya setelah saya sentuh. Nah, jika saya sentuh menggunakan jari, dia sampai ke lampu merah tetap menyala. Sama antara keduanya, atau kiri dan kanan itu sama. Sebelum lanjut ke video ini, untuk sahabat-sahabat yang ingin belanja rekomendasi alat-alat sound system, tinggal klik link yang berada di kolom komentar di bawah ini. Lanjut. Welcome to DJ Lucky Funduration White L7 Project Perform Ismail Dadang Channel Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi syukur alhamdulillah, hari ini di tanggal 3 di tahun 2022 saya bisa membuat konten lagi dan bisa menyapa sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang, Dadang Ismail Serba Elektronik ataupun Ismail Dadang Family. Jadi buat sahabat-sahabat semoga tambah sukses dan sehat selalu untuk seluruh keluarganya. Jadi untuk pertama kalinya di tahun 2022 ini saya mengajak sahabat-sahabat itu, yuk buat sahabat-sahabat lanjut kita ngopi lagi. Mantap. Jadi video saya kali ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat tidak bosan menyaksikan video-videonya maupun video Ismail Dadang, Dadang Ismail yang bercerita di bagian tentang power. Untuk di bagian channel Ismail Dadang Family saya tidak bercerita tentang merakit ataupun tes power, yaitu saya coba membuat konten untuk di channelnya Ismail Dadang Family itu untuk di bagian ya di luar tentang perakitan power. Jadi untuk di bagian channel Dadang Ismail Dadang itu tetap seperti biasanya, seperti tahun-tahun yang lalu, di bagian power ataupun di bagian perakitan ataupun di bagian pengetesan power. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat untuk channelnya Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail, untuk di bagian subscribernya tetap terus naik dan tetap terus berkembang. Jadi jangan bosan-bosan buat sahabat-sahabat yang belum subscribe, tetap harus subscribe channelnya Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail ataupun Ismail Dadang Family ataupun Serba Elektronik. Jadi sekarang kebetulan di tahun 2022 ini saya dapat kiriman dari sahabat-sahabat kita yang berada di daerah Hulu, yaitu sebuah amplifier. Jadi kebetulan di sini saya tertarik untuk mereview sebuah power ini karena tulisannya sangat jelas, sangat kompleks sekali untuk saya bahas kali ini. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian powernya untuk seperti apa yang saya maksud untuk di bagian pengirimannya. Jadi di sini kebetulan saya sudah ada power kiriman dari sahabat-sahabat. Mudah-mudahan gini gambarnya, kemungkinan kalau sahabat-sahabat membacanya itu kemungkinan terbalik. Tapi kalau saya di sini tidak terbalik. Jadi di sini ada kiriman sahabat kita yang berada di daerah Sintang kalau tidak salah. Jadi di sini untuk sebuah power atau amplifier ini kiriman dari sahabat-sahabat, menurut informasi itu untuk di bagian powernya ini kurang bertenaga atau suaranya sangat kecil sekali. Menurut informasi seperti itu. Jadi di sini sahabat kita sudah menulis YouTube kirim ke Ismail Dadang, Jalan Adu Sucipto kilometer atau KM 10,3, Komplek Ponti Agung Permai 1, masuk ke Gang Hanura Dalam B nomor 12B, Teluk Kapuas Sungai Raya. Jadi Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi sangat lengkap sekali untuk
alamatnya. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin mengirim barang ya, alamatnya di sini sudah sangat lengkap sekali. Terus di sini ada lagi ditulis sahabat kita, yaitu tentang nomor kode pos. Kode posnya 78234 atau 78391 khusus kode pos Kuburaya. Terus nomor HP 085787762209. Terus untuk di bagian bawahnya di sini untuk si pengirim atas nama Indra Saputro, alamat Dusun Sengkadang Permai, Desa Tertung, Kabupaten Sintang. Ya, untuk nomor HP-nya tidak saya sebutkan demi keamanan dua belah pihak. Jadi seperti inilah kiriman dari sahabat kita yang berada di Sintang, minta di-upgrade-kan bagaimana sebuah power atau amplifier ini bisa mengeluarkan tenaga sesuai dengan harapan-harapan yang dimaksud. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang kita lanjut untuk membuka paket ini dan kita lihat untuk di bagian amplifiernya atau powernya seperti apa. Sekarang kita next untuk membuka sebuah kiriman dari sahabat kita Indra Saputro. Sekarang kita next bentar. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, untuk sebuah amplifier ini kelihatannya kalau memang ini betul dusnya kelihatannya masih baru. Jadi di sini ada MA series Pro amplifier. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian tipe-tipe. Jadi tipe ini menunjukkan jangan sampai kita salah beli, jangan sampai kita terpengaruh dengan tulisan-tulisan seperti ini. Jadi kalau saya lihat di sini untuk sebuah amplifier ini tentu desainnya hampir sama dengan Megavox. Jadi di sini kadang-kadang sahabat itu ada mengharapkan membeli sebuah amplifier atau power seperti ini. Yang diharapkan bukan yang 500 watt, tapi yang 2000 watt. Padahal ini untuk tipe-tipenya masing-masing. Jadi untuk tipe sebuah amplifier ini saya perhatikan di sini untuk tipe. Karena di sini ada di kolomnya atau titik warna hitam ini. Jadi tipe untuk sebuah amplifier ini ialah MA strip 502N. Otomatis yang tertera di sini MA 502N yaitu 500 watt seperti ini. Bukan yang ini dan bukan yang ini. Jadi di sini hanya 500 watt, kemungkinan 500 watt ini sudah stereo. Jadi kalau stereonya 500 watt, otomatis kalau per mononya hanya 250 watt. Jadi seperti itu. Tapi kalau sahabat memilih untuk di bagian MA 1002N, otomatis mendapatkan hasil kekuatan outputnya itu 1000 watt. Kalau sahabat memilih MA 2002N, kemungkinan sahabat mendapatkan yang 2000 watt. Jadi jangan sampai sahabat itu salah pilih. Jadi mengharapkan amplifier ini wattnya dari 500 sampai 2000 watt, salah. Jadi perhatikan untuk kode amplifier. Kebetulan di sini kodenya MA502N. Hasilnya mendapatkan hasil output sekitar 500 watt. Jadi seperti ini. Jadi sekarang saya ingin lihat untuk di bagian dalamnya, apakah box sama dengan isi di dalam. Jadi di sini kalau saya perhatikan lagi, barang ini betul-betul masih baru, benar-benar masih baru. Jadi di sini masih ada pengaman-pengaman untuk di bagian setiap sudut atau antara depan dan belakang ataupun atas bawahnya sudah lengkap. Jadi untuk perkabelan AC-nya ini benar-benar masih mengkilat, benar-benar masih bagus. Terus di sini tidak ada, cuman ada kabel AC. Terus untuk amplifiernya, saya coba lihat dulu, barangkali takutnya tidak dikembalikan. Maksudnya gini, contohnya pengiriman ada kabel AC-nya, tahu-tahu nanti waktu pengiriman ulang dikembalikan kepada sahabat kita lalu tidak ada kabel AC-nya, maka dari itu saya tidak mau. Tapi kalau memang betul-betul kelupaan, ya mau diapakan lagi. Ya, jadi di sini untuk sebuah amplifier ini sama, tertera yang di bagian dus Megavox MA502N. Berarti amplifier ini kekuatannya 500 watt. Sesuai yang tertera di bagian box depan.
dan buku panduan dan buku garansi. Kemungkinan ini kartu garansi PT Maja Elek Utama. Nah, seperti ini. Jadi di sini buat sahabat-sahabat ada tipe-tipe yang tertera di sini. MA 200 seperti ini. Jadi untuk tipenya ini sangat bagus sekali. Jadi modelnya itu hampir sama, tebalnya, ukuran powernya hampir sama, maupun 500 watt, 1000 watt ataupun 2000 watt. Jadi untuk tampilannya itu sangat mantap sekali. Yang namanya barang pabrik. Jadi di sini ada lampu indikator ataupun lampu sinyal dan lampu klip. Jadi sudah dilengkapi dengan lampu sinyal. Maksudnya ini lampu level, bukan lampu sinyal. Lampu level dan lampu klip. Jadi kalau sampai ke merah ini otomatis dia sudah klip. Oke, jadi saya memastikan dulu untuk sebuah amplifier atau power megafolk ini apakah nyala atau tidak sebelum saya buka untuk di bagian penutupnya untuk melihatkan sahabat-sahabat seperti apa untuk di bagian dalamnya yang berkekuatan 500 watt. Oke, kita lihat tampilan nyalanya. Sekarang coba saya rendahkan untuk kamera ya. Jadi tampilan nyalanya seperti ini. Jadi di saat dia protek main, itu lampu tidak berubah, tetap warna biru seperti ini. Oke, jadi sekarang saya coba lagi. Karena ini barangnya masih baru, jadi jangan sampai dari tempat sahabat kita itu barangnya hidup atau nyala 100% lalu sampai ke tempat saya, lalu tidak ada mengeluarkan suara dan lain sebagainya. Maklum ini barang kiriman, siapa tahu ada permasalahan di jalan, jadi alhasilnya nanti gimananya repot juga. Jadi ada baiknya sebelum saya buka untuk di bagian penutup, saya tes dulu maupun di bagian suara ataupun di bagian yang lain. Jadi di sini saya pakai jack Canon. Oke, saya gunakan jack Canon. Jadi volume saya angkat sama-sama setengah, saya tes saja menyentuh di bagian input apakah mengeluarkan suara atau tidak. Tuh sahabat perhatikan, lampu indikator nyala. Sekarang saya coba tes lagi untuk di bagian yang sebelah. Ya, sama, dua-duanya nyala. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk sebuah amplifier ini kalau sahabat-sahabat untuk rumah tangga saya rasa sangat pas sekali, sangat tepat sekali. Jadi tidak boros untuk di bagian tegangan listriknya, dan untuk kekuatan pun disesuaikan untuk kelas-kelas rumahan. Jadi sangat pas sekali. Jadi kalaupun sahabat untuk menghajar di luar rumah atau untuk acara hajatan, kemungkinan power ini bisa digunakan untuk tweeter ataupun untuk middlean. Jadi sangat pas. Jadi jangan digunakan untuk low karena bukan pakaiannya. Oke, jadi dua-duanya berfungsi dengan sempurna, tidak ada hambatan sesuai dengan rekomendasi dari sahabat kita untuk sebuah amplifier ini. Barangnya masih baru, cuman tenaganya tidak ada. Jadi seperti itu. Terus di sini untuk di bagian tampilan belakang. Tampilan belakang di sini menggunakan soket Canon untuk di bagian input. Terus di sini ada menggunakan jack Akai untuk di bagian input. Jadi sahabat bisa pilih mau menggunakan Canon atau menggunakan Akai, jadi dua-duanya bisa. Jadi kalau rakitan Ismail Dadang itu menggunakan RCH bukan Akai. Jadi seperti ini. Terus untuk di bagian output speaker, di sini ada disiapkan yaitu speakon dan binding post untuk di bagian outputnya. Jadi seperti ini, channel B dan channel H output. Terus untuk kekuatan di sini tidak ada ditulis, hanya kekuatan menggunakan fuse 3 ampere di sini 220. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang saya lanjut aja karena durasinya sudah sangat panjang juga. Saya coba buka aja dulu untuk melihat seperti apa di dalamnya. Oke, saya buka. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, untuk power megafolk dengan tipe MA502N, jadi di sini sangat simpel sekali. Untuk di bagian kit draper ataupun di bagian transistornya ini menggunakan transistor yaitu A1941. Terus di sini ada C5198. Jadi ini menggunakan transistor yang sangat bagus sekali. Jadi bukan transistor-transistor yang biasa kita beli di pasaran.
Jadi menggunakan transistor yang sangat bagus sekali. Untuk di bagian kelas powernya ini menggunakan kelas AB seperti biasa. Terus di sini untuk di bagian trafonya ini kemungkinan hanya 5 ampere. Jadi 5 ampere ini di sini tertera mengeluarkan tegangan, yaitu mengeluarkan output speakernya itu 250 watt per mono, karena tertulis 500 watt stereo. Jadi seperti ini, apakah 500 murni stereonya atau gimana ya, saya kurang paham juga. Terus untuk voltase yang digunakan sebuah amplifier Megavox dengan tipe ini, di sini untuk voltase cuman 29 volt. Wow, sangat kecil sekali untuk di bagian voltasenya. Jadi sahabat kita ini minta dibuatkan power ini supaya bisa kuat dan bisa pokoknya intinya bisa bertenaga. Tapi kalau menggunakan untuk di bagian output trafonya ini cuman 29 volt, ini saya rasa sangat susah sekali untuk mendapatkan hasil yang seperti sahabat kita harapkan. Karena sangat kecil sekali untuk di bagian trafonya, sementara untuk di bagian ekstranya ini menggunakan 15 volt. Dan untuk di bagian elko-nya ini seperti ini. Karena di sini sangat ngepres sekali dengan voltase 29 volt. Kalaupun saya tambah untuk di bagian transistornya, yang paling-paling power ini cuman tenaganya tetap seperti tertera yang di sini, tapi untuk tingkat suhu panasnya itu kemungkinan lebih berkurang. Jadi kalaupun mau kita upgrade total, kemungkinan membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Saya rasa tidak mungkin karena barang ini baru dibeli, belum ada debu sama sekali. Sementara untuk kekuatannya ini menggunakan 4 buah elko dengan nilai atau kapasitas di sini 3350 volt. Karena menggunakan voltase dari trafo itu hanya 29 volt. Jadi toleransinya masih banyak. Jadi 29 dengan 50. Jadi kurang lebih 21 volt. Jadi sangat pas sekali untuk di bagian elko-nya. Terus untuk di bagian tampilan depan, di bagian dalam saya rasa sangat mantap juga seperti ini. Jadi saya penasaran juga untuk mendengarkan suaranya. Sebuah power ini saya menggunakan speaker 15 in. Saya ingin coba mendengarkan suara, juga penasaran sebenarnya seperti apa suara sebuah amplifier ini. Kalau tadi saya cuma mengetes menggunakan sentuhan jari, sekarang saya coba menggunakan musik. Oke, sekarang saya coba nyalakan. Untuk sebuah amplifier ini menggunakan musik. Jadi seperti apa untuk suara sebuah amplifier ini? Ismail Dadang Channel Production. Jadi kalau untuk tingkatan suara memang lembut sekali. Jadi kalau untuk Twitter atau middlean, power ini saya rasa sangat pas sekali. Berarti untuk di bagian klipnya ini tidak difungsikan. Seharusnya kalau sudah lampu klip ini atau sampai lampu klip ini dia seharusnya protect. Tapi untuk sebuah amplifier ini tidak protect seperti ini. Oke, jadi seperti ini untuk isi di dalamnya yang sudah saya perlihatkan buat sahabat-sahabat. Jadi ini kalau untuk kelas rumahan atau untuk Twitter kalau untuk di bagian lapangan. Jadi kalau untuk middle tergantung speaker juga. Kalau speakernya yang ukuran watt besar saya rasa tidak mampu juga. Yang pasnya ini untuk Twitter aja, untuk di lapangan. Jadi kemungkinan sanggup untuk menghandle suara Twitter. Tapi kalau untuk mid saya rasa dengan speaker-speaker tertentu pasti bisa. Tapi kalau menggunakan speaker-speaker yang wattnya besar saya rasa tidak mungkin bisa, karena di sini voltasenya cuma 29 volt, sangat kecil sekali. Jadi saya pun juga bingung ini mau saya buat seperti apa sebuah power ini, karena di sini voltasenya sangat kecil sekali. Jadi nanti akan saya koordinasikan dulu dengan si pemilik
mau dibuat seperti apa, karena kemarin sudah negosiasi juga untuk masalah harga sebuah barang ini atau benda power ini untuk bisa meningkatkan daya ataupun kualitas suara. Jadi akan saya coba nanti negosiasi dengan sahabat-sahabat kita yang punya power ini. Saya rasa sampai di sini aja dulu buat sahabat-sahabat untuk sebuah power ini. Jadi saya ingin coba negosiasi dengan sahabat kita, yaitu yang berada di daerah Sintang, mau dibuat seperti apa sebuah power ini. Apakah mau di-upgrade atau tetap menggunakan komponen yang asli bawaannya, karena di sini menggunakan voltase trafonya itu sangat kecil sekali, 29 volt. Saya rasa kalaupun saya mau besarkan kualitas suara, saya rasa tidak akan bisa, karena ini ya pokoknya sangat kecil sekali. Ya, saya rasa sampai di sini aja dulu buat sahabat-sahabat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf juga buat sahabat-sahabat tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi seperti apa barang yang saya dapat setiap harinya. Jadi sebelum saya akhiri untuk sebuah video ini, ada baiknya kita ngopi dulu buat sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.